Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, bapak-bapak, ibu, saudara kota jemaat GPI Bersyukur yang kami kasih. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Namun sebelum kita sampaikan, kita dahulu berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami memuji memuliakan besar nama. Bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan kesempatan Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini dalam mendengarkan renungan pagi Tuhan. Tuhan berfirman Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Urapilah firman-Mu dan urapi Roh Kudus-Mu. Urapi di roh hamba-Mu, urapi setiap hati pendengar kami semua yang mendengar firman-Mu, agar semua mendapat berkat di dalam nama-Mu tinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kekasih dalam nama Tuhan. Pagi ini kita mendengarkan renungan pagi yang berjudul Membawa Damai. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih, kita buka ayat pokok kita yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Renungan tentang membawa damai mengajarkan kita untuk menjadi penengah perdamaian, membantu orang lain, dan menghargai perbedaan. Semua orang pasti ingin memperoleh damai di dalam hidupnya, walau tidak semua orang mau menjadi pembawa damai. Damai itu berarti salam, damai sejahtera, yang berarti tenang, tidak ribut, tidak ada kejahatan, tidak ada kepura-puraan. Damai itu selalu dirasakan, menenangkan hati, karena segala sesuatu yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan bersama. Contoh tindakan membawa damai, pertama, menengahkan pertikaian dan permusuhan. Dia membawa orang di sekitar kita, membantu orang di sekitar kita, menghargai perbedaan dalam kehidupan kita, mendamaikan konflik. Maka setiap perselisihan yang terjadi ada jalan keluarnya. Apalagi kita membawa damai untuk mengakhirkan pertikaian dan perselisihan, mendamaikan konflik dalam keluarga, hubungan kakak beradik dan yang bersaudara. Jika dikatakan membawa damai, berarti kita selalu berniat hanya untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Membawa damai berarti juga rela berkorban, menahan diri walau harus menderita. Yang penting tidak tercinta kehidupan. Orang yang membawa damai cenderung mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri. Orang yang membawa damai harus berani mengambil keputusan dalam situasi sulit apapun. Orang yang mau membawa damai juga adalah orang yang selalu proaktif untuk melakukan hal yang baik, serta selalu menyelesaikan setiap masalah atau persoalan yang ada. Membawa damai juga adalah orang yang selalu setia kepada firman Allah dan membuatnya sebagai landasan hidup. Walau banyak menghadapi tantangan hidup, orang yang membawa damai juga adalah yang berani menghadapi semua persoalan dan kesulitan yang ada tanpa pernah berniat untuk menghindar, apalagi lari dan meninggalkan kesulitan yang ada. Orang yang mau membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Mengapa? Karena yang dilakukan oleh orang yang membawa damai adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Atau dengan kata lain, mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Sebagai ayat firman Tuhan yang terakhir dalam Roma pasal 18 berkata, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 7 berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hati. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Libatkanlah selalu Allah di dalam setiap tingkah lakumu, maka sebutan anak-anak Allah akan menjadi milikmu. Amin. Tuhan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar mendapat tempat dalam hati kami, bertumbuh berbuah menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan hamba-Mu tak berhenti berkata-kata. Namun firman-Mu itu senantiasa berkata-kata dalam hati yang kami yang mendengar, dan menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terus itu dalam nyatakanlah kuasa-Mu dalam kami. Sebelumnya kami mohon ampuni kami dari segala salah dosa kami, dan kami layak menerima berkat-berkat itu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.